Halo teman-teman. Halo. Balik lagi di video gue. Setelah semenjak gue terakhir upload tuh, gue ngomongin sebenarnya ngerjain tugas buat kuliah gue. Dan di sini gue lagi ditemenin sama teman-teman gue. Kita ada Kevin Ardian di sini, ada Almira Danella Azara, tapi gue biasa manggil dia Fuadis. Nah, agak random sebenarnya, kita pengen ngobrol karena kebanyakan platform yang lagi tren saat ini ada YouTube yang berisikan video ngobrol-ngobrol atau juga ada podcast. Nah, di sini percobaan aja sih sebenarnya, kita gabut ya kan. So, gimana puasa pertama kalian? Alhamdulillah lancar. Seru Iya. banget. Alhamdulillah lancar. Lagi nggak puasa sih, jadi belum. Oh, lagi nggak ngerasain. puasa. Lagi belum. Tapi kan agak beda nih kebetulan di tahun ini, karena kita lagi berada di situasi pandemi corona ini, COVID-19. Yang ngena sekarang tuh apa sih menurut lu pada di ya Ramadan tahun ini kah? Situasi kah? By the way, kita udah sebulan ya, bukan WFH sih, kita kuliah di rumah. Betul banget. So, gimana Kevin? How's your WFH? Work from home college, anjay. So far ini sih mulai sedikit bosen ya pasti. Karena kan kayak ya lu boring gak sih di rumah aja, terus juga bangun-bangun langsung tugas gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa buat kebaikan kita semua gitu. And then Fuadis, how's yours activity? Yes. Ya banyak sih, banyak tugasnya jadinya kalau online gini. Tapi ya udah nikmatin aja guys. Oke, sorry gue, tapi kayak gimana ya? Mendingan di kampus langsung apa di rumah? Kampus sih. Setuju gue, mendingan di kampus lah. Iya, kalau di rumah apa ya? Sebenarnya kuantiti tugasnya tuh sama, tapi sama atau enggak sih? Gue bingung juga gue. Pokoknya Beda sih menurut gue. Beda ya? sih. beda ya. Beda. Misalnya gue lagi ngampus siang, kita kan kita belajar di saat itu juga dan ngerjain tugas ada juga di saat itu juga. Nah, kalau Yes. kendalanya kalau di rumah sekarang tuh apa ya? Jujur jam tidur gue sempet hancur tuh awal-awal, ya nggak sih? Kayak Yes, bener banget. gue main PUBG sama nih bertiga. Bayangin dari jam 11 sampai jam subuh apa? Gila, itu hancur banget cuy awal-awal. Ya jam 3 lah, jam 3 pagi. Pokoknya awal-awal WFH tuh emang agak hancur, dan bebannya untuk gue pribadi, tugas tuh gue misalnya ada kelas online pagi, gue tuh suka skip, tanya nih sama Fuadis, gue Diteleponin nggak bangun. diteleponin nggak Iya, bangun. gitu. Itu emang mungkin salah satu bebannya di situ untuk belajar di rumah. Tapi gue setuju sih Dik, sama lu sih Dik. Kalau di rumah pasti lu lagi ngerjain tugas, kalau lagi kelas online ada aja yang distract lu kan, lu lagi serius kerjain tiba-tiba nyokap lo masak, jadi lu lapar gitu kan, atau enggak lo pengennya makan minum mulu, pengen Netflixan, pengen chill gitu. Ya, Distract-nya lebih kuat daripada lu di kampus gitu menurut gue sih. Betul, sebelum puasa sih gue ada kelas online, terus kayak gue lagi dengerin, ya nggak tahu waktu itu lagi matkul apa ya, pokoknya lagi serius lah. Terus labcom, komputer gitu, terus kayak digedor-gedor gitu, kayak kan gue lagi kelas bro. Terus ya kan mereka emang nggak tahu sih, tapi kayak ya kan kalau agak ketinggalan, aduh males banget cuy ngikutinnya lagi kan. Terus kayak Tapi ya menurut udah, lu skip. lebih efektif gak sih kayak ada zoom gitu? Ngelek patah-patah.
Ya waktu itu siapa ya? Pak ini Aziz Komi apa? Pokoknya lagi nerangin tiba-tiba suaranya kayak Doraemon anjir. Kayak Iya, aung. Bener kan? Ya efektif gak efektif sih. Mungkin sementara ya menolong sih. Ya sementara menolong. Soalnya yang belum terbiasa ya kali ya. Mungkin Ya walaupun udah sebulan, kita sebulan setengah ya, sebulan lah. sebulan. Untuk saat ini di Indo kasus COVID itu udah tembus 8.000 Pak, 8.200. Dan Benar. menurut lo how PSBB berjalan di Indonesia? Nggak usah di Indonesia deh, kayak oh ya lu berdua Bekasi ya jatuhnya regionnya? Gua Bekasi Tidak gua. dong. Jakarta Oh, ya. Timur. Jakarta Timur ya. Kalau gua PSBB kemarin tuh gua kan sempet bolak-balik belanja gitu kan. Kayak jalanan masih rame-rame aja. Sumpah. Iya, memang Kayak masih rame, gimana? masih Ya? rame. Rame. Ya masih Ya, normal deh. Kayak masih normal aja, nggak ada pembatasan apa-apa, kayak orang peduli setan gitu loh sama corona. Gimana ya? Katanya sampai 2021 tuh lu pada percaya gak? Itu. Ditarik kepala gua. percaya nggak percaya sih, gimana ya, kayak Wuhan aja udah nggak lockdown kan dari April Yes. awal kemarin. Wuhan sendiri ya udah dicabut lockdownnya. Terus kayak ada yang bilang kayak Jakarta tuh puncaknya April ini, terus sampai Juni Juli ya. Yes, Juni. Ya kalau itu terus emang susah nggak sih? Angkanya mau nurun kayak susah dah kalau orang yang nggak ngikutin himbauan pemerintah gitu loh. Iya nih di sini gue ngelihat dari Jakarta Info ya, yang konfirmasi udah 8.211. Yang dan kabar baiknya yang sembuh itu kita udah nyentuh 1.000 orang Pak yang sembuh. Oh, bagus. Berarti ada peningkatan lah ya setiap harinya. Tapi ya diikutin juga sama lonjakan yang konfirmasi ini. Tapi Yes. ya gue tuh pengen normal lagi gitu loh, kayak pengen gue kangen naik busway ke kampus, naik angkot ke kampus, ketemu lu pada. Apalagi nih jujur ya, gue tuh baru kenal mereka nih. Gue semester 2 di kampus gue tuh pecah kelas, dan gue tuh baru kenal sama mereka, bener-bener baru kenal. Terus tiba-tiba berapa minggu nggak sih kita? baru berapa minggu face to face? 2 lah, bener-bener tiga minggu lah. 3 minggu lah, bener-bener baru kenal sama mereka 3 minggu, terus ada beginian. Kayak jujur agak awkward gitu loh, kayak gue baru kenal terus kayak udah ya gimana ya, aneh rasanya, kayak pengen ngobrol lah. Iya gak sih? Bener. Gue kangen banget sama Rocky Roaster sih. Ayam Rocky Binus sponsor us, anjay. Rocky Roaster sponsor us. Ya itu penyelamat perut sih, ayam Rocky. Penyelamat perut. Dan Dompet juga selamat, Pak. dompet juga selamat. Dan aduh, banyak banget yang berubah sih, kayak gue tuh setiap hari di rumah gimana ya, ya walaupun kadang ganti-gantian, ada sosmed, terus game, terus kayak film. Gue nonton kemarin, gue baru ngelarin Money Heist di Netflix. Terus kayak ada satu sisi di mana lu udah mentok gitu loh, kayak anjir itu gue ngapain ya, terus kayak lu ngerenung gitu. Kayak Iya, bener. Selama corona ini lu ngakuin something yang baru gak, Rick atau Kevin? Gua ngapain ya? Gua Ya, gitar ini sih paling chord baru, no. ya Ngulik-ngulik baru. Gue sempet Pasti awal gitu gua. gue olahraga sih, workout, gue ngecilin badan. Anjay, ngecilin badan. Selama lu pada di rumah, tren apa aja yang udah
lu ikutin. Misalnya contoh kayak kemarin si Fuadi sini dia membuat dalgona coffee. Mana coffee. Iya, Kayak gue lihat tuh story lu tuh. Dalgona coffee nggak tuh? makanya pas Tapi gue enak lihat tau sebenarnya. kenapa nih orang bikin dalga.coffee. Iya. Penasaran aja gitu, apa sih kok kayaknya lagi ngetren banget gitu. Lumayan sih. Susah gak sih buatnya? Enggak, cuman lu emang harus punya mixer sih biar nggak capek ngaduk karena emang lama banget. Lu harus punya bakat ya. Enggak Oh, iya. juga sih. Bakat mengocok. Oh, bakat mengocok. Mengocok kopi. Mengocok kopi. Kopi dalgona butuh kocokan. Biar Yang kental. pro. Biar kental. Kopi dalgonanya kental. Oke. Susu kental manis. Susu kental. Emang dalgona pakai susu kental manis? Agak belok nih. Sama ini, gue ngeliat di IG tuh, tau gak sih lu pada yang orang bikin roti terus mesisnya Oh, yang dirapiin, Dibarisin. dirapiin Iya, gitu. bagus. Kayak orang Dibikin nih, roti ya. udah pada nggak Lu punya bikin nggak? kerjaan. Pengen sih. Ada juga yang bikin yang kayak gambar kita waktu TK tuh gunung, matahari, sawah gitu. Iya, iya, Oh, iya. tahu. Gila orang pada gabut-gabut banget ya. Balik lagi ke PSBB. Enaknya Jakarta diapain nih? Gak usah Jakarta deh, Indo biar orang-orang bebal di jalanan tuh pada di rumah seenggaknya gitu ya kan. Enggak, PSBB itu apa? Pembatasan sosial Batasan berskala sosial berskala besar. Kalau gue lihat nih tadi di IG juga, kalau di India itu dia ini agak kocak sih. Nanti videonya gue masukin. Jadi mereka tuh ngeberhentiin orang di jalan motor, triceng lagi. Terus tuh kayak dijelasin apa. Terus kayak ini orang tuh pada bebal banget nggak mau di rumah gitu kan. Terus jadi udah disediain ambulans di situ. Disediain ambulans di dalamnya tuh kayak udah ada setup gitu loh, orang sakit corona. Ceritanya di dalam ambulans itu udah ada pasien. Nah mereka dipaksa masuk ke mobil ambulans itu, dikunciin, kayak ada yang sampai keluar jendela, buset dah. Di India nih kalau nggak salah. Jadi menurut gua PSBB kalau warganya nggak mengikuti masih tidak akan efektif. Betul. Karena kuncinya ya dari kita juga. Guys, tanggapan kalian Iya. tentang pidana dibebaskan itu gimana? Oh iya, narpi. Aduh. 30.000 ya? 20.000 apa? Betul. Pokoknya Banyak. banyak lah. Banyak Pokoknya belum lama ini para napi dibebaskan. Dan lucunya di story tuh ya pokoknya di IG banyak yang ketangkep lagi. Iya. Ada yang maling mobil, tapi ya ada yang kasihan juga, dia kan napi ini dibebasin, tapi ada sebagian napinya itu yang kayak lebih enak di penjara aja karena mereka nggak punya tempat tinggal, keluarga. Nggak ada yang terima lagi. Iya kan. Satu sisi kasihan, tapi ya gimana, dia dibebasin terus ada yang berulah lagi. Ada juga yang ketangkepnya gara-gara dia nyuri makanan, ya itu agak kasihan juga sih sebenarnya. Dan kemarin gue sempat baca ini beneran kisah nyata. Kemarin di gerbang tol Sleepy itu ada yang mau orang mau nyuri dia mau nyuri uang ke kan? gerbang tol. Ya, tapi kan bawa udah nggak celurit. pakai. Terus kan kita kan udah nggak pakai gerbang tol manual ya, kita kan udah pakai itu kan, pakai money kan. Nah dianya kepergok panik, celuritnya dibuang, dilepasin gitu aja, dia sudah lari. Jadi itu benar-benar menurut gua kayak lu jadi napi sama dengan jadi manusia purba juga ternyata. Iya ya, mereka nggak ngakses info luar loh. Iya, dia nggak tahu info tentang yang biasa tunai jadi e-tol kan, jadi e-money kan, dia nggak tahu kan. Nah makanya itu, gua baca ngakak banget sih. Tapi udah ketangkep gak sih apa lolos? Gua nggak tahu deh, gua nggak tahu. Yang jelas ada celuritnya, ada lagi diamanin sama Iya, polisi buat Baca. barang bukti kan. Anjir lucu banget sih, parah. Semoga napi yang dikeluarin
lebih banyak yang insaf daripada yang melakukan kejahatan kembali, karena ya bayanginnya 20.000 kalau nggak salah. Tapi kalau misalnya mereka berbuat lagi, mereka bisa apa ya, kasarnya misalnya mereka pengen bikin kerusuhan gitu ya bisa-bisa aja gampang, karena mereka masanya gede gitu loh. Napi 20.000 kan bukan angka kecil. Ya, malah di tempat gue itu ada himbauan nggak boleh keluar malam cuy, karena rawan begal. Tuh. Coba lu bayangin. Semenjak info napi dilepas kan, itu gue juga ada himbauan kalau malam itu nggak boleh keluar karena banyak begal di luar itu. Gila. Tuh. Bahkan ada video, ada foto-foto para DPO yang udah dilepas, bukan DPO, para warga lapas di Polsek itu mereka pada kabur gitu. Ada 6 atau berapa lah. Betul kan. Itu mereka kabur lari ke komplek-komplek gitu, terus ada yang ketangkep juga. Serem sih. Ketangkepnya sama satpam komplek gitu, sama security. Jadi ya harus dipikirkan kembali sih kayaknya. Ya pas mereka nggak ada kapok-kapoknya gitu loh. Udah diberikan ampunan tapi masih begini juga. Bener sih. Komplek lo aman memang, komplek lo semua aman, emang nggak ada cerita-cerita tentang lapas-lapas gitu kayak yang warga lapasnya cabut. So far aman sih. Belum ada. Kalau Kayaknya apa? kalau di Almira, komplek Almira ada semacam kayak gitu kayak auto ada yang Enggak ya. dari atas. udah pakai AWM tuh, skop 8, Kagak. kompensator lagi kan. Malingnya juga pas lagi manjat ada laser di dadanya. Wah. Boleh dicoba. Iya boleh sih. Gak dapat. For your information teman-teman semua, subscribernya Tarik, itu tuh komplek Wadis adalah kompleknya TNI ya. Iya. Enggak tahu. Iya, ya. Oh enggak. Oh bukan ya? Cuman Tapi ada yang emang jaga. karena dekat ya jadi banyak sih. Ya, Tapi nggak baik sohib lah, juga sih. sohiban lah. Sohib. Sama Deket general lah, best friend lah. Iya. At least kalau lu macem-macem ntar ada laser di dada ya. Udah dipantau aja. Upaya yang bisa kita lakukan karena roda ekonomi juga sedang macet. Gua uang jajan juga nggak dapet. Terus gue pengen jajan via GoFood mikir, anjrit lama-lama isi ATM gue habis. beneran gue kayak gimana ya, lama-lama gue ngeliat saldo gue nangis sendiri cuy, beneran dah. Belum lagi kampus bayaran mulu, Iya kampus nggak gua ada dulu. Hey, dipotong. Pengurangan gak sih? Nggak ada ya? Saya tidak mau menyebut kampus saya, tapi BINUS ada bayaran mulu. Tapi emang benar ini nggak cuma di kampus BINUS aja, tapi kampus Iya. lain pun juga begitu. Semua ya, yang nggak cuma kampus lah, sekolah juga, Ya, apalagi swasta kan. kosan pun sama, tidak ada potongan harga. Iya, temen-temen gue yang ngekos gimana ya? Lu Pin, kosan lu gimana Pin? Rugi dong. Kalau kosan gue dapat potongan harga 50%. Beruntung gue. Enak cuy. Oh iya, mau gimana, barang-barang lu juga masih di situ. Iya. Lu Kalau cabut? yang lain sih katanya masih pada bayar penuh yang lain. Iyalah ya, untuk terutama para peternak kosan, potonglah harga-harga penghunian. Betul. Ya, maybe itu aja kali ya untuk bahasan kali ini, video kali ini. Karena ini masih Yes. video cobaan, karena gue juga nggak tahu nama konten ini bakal dinamain apa. Ya, Betul banget. ada masukan? Komen di bawah. Boleh? Gue juga nggak tahu karena mungkin kedepannya karena kita lagi WFH di sini, agak mungkin gue karena tiba-tiba tadi dapet inspirasi ya dari si Kevin ini. Dia by the way lagi buat konten di YouTube namanya Kratalks, nanti gue Yoi, Kratalks. cantumin juga di description. Setidaknya sebagai
warga yang baik dan tidak bebal. Kita di rumah, jaga jarak, physical distancing. Oh, ini yang mau gue sampaikan nih. Apa tuh? Bagi para pendengar dan para penonton dari Tarik Gazi, Anda di rumah saja. Anda lebih pilih isolasi di rumah atau Anda diisolasi di ruang isolasi? Wow. Boleh. Mending gabut di rumah daripada gabut di ruang isolasi. Apa muka Anda mau saya isolasi? Pak. Aduh, mungkin itu aja dari kami. Kalian bisa cek juga Instagram mereka, ada Kevin Ardian di sini, ada Almira, Daniela, Zara alias Fuadis di sini. Ada Instagram gue juga, Tarik Gazi di sini. Jadi mungkin itu aja. Terima kasih buat lu pada yang udah mau dengerin kita di sini. Kalau mau denger obrolan selanjutnya bisa komen di bawah. Dan sekian. Terima kasih. Bye bye. Terima kasih. Bye bye guys. Thank you. Bye. Bye.